Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalem. Sejak kita menerima abu yang dioleskan di dahi kita atau di kepala kita, bacaan-bacaan yang diwartakan untuk kita mulai Kamis, Jumat, dan hari Sabtu ini meletakkan dasar kita mengapa kita menjalani Prapaskah. Hari Kamis bicara mengenai pilihan, tawaran Tuhan mau mendapatkan hidup atau kutukan, caranya bagaimana ya, memanggul salib, mengikuti Yesus dan seterusnya. Sementara hari Jumat kita diingatkan mengenai puasa, bahwa yang dimaksud puasa dalam bacaan Injil hari kemarin yakni ketika mempelai diambil di antara murid-muridnya. Artinya memang sepanjang hidup sekarang ini gereja berpuasa sambil menyongsong Yesus yang akan menampakkan kemuliaannya di kedatangan yang kedua. Hari ini hari Sabtu, panggilan untuk kembali kepada Tuhan, yakni bertobat. Kisah Lewi mau menampakkan kasih yang besar yang ditunjukkan oleh Yesus tadi, menyapa pemungut cukai yang bernama Lewi tadi, dan kemudian karena tersapa oleh Yesus, pemungut cukai ini mengadakan pesta. Kita tahu menjamu tamu dengan pesta itu tidak mudah. Bahkan kita pun kalau mengadakan perjamuan, mantu atau apapun, yang kita pilih siapa? Orang-orang yang dekat dengan kita kan? Untuk apa? Pesta. Nah, apalagi zaman dulu menyambut orang yang dia kagumi, lalu hatinya tersentuh karena mendapatkan sapaan itu, mengalirlah sukacita itu, dimulai dengan jamuan. Jamuan menjadi tanda perjumpaan. Nah, perjumpaan dengan Yesus inilah yang membuat pemungut cukai ini mengalami pertobatan yang luar biasa. Maka kalau bacaan-bacaan sesudah Rebu Abu sampai hari ini, kita semua diletakkan dalam suatu orientasi. Pertobatan kita pada gilirannya adalah menjumpai Yesus, seperti pemungut cukai ini, yang pada gilirannya mengalami sukacita dan bahkan tidak lagi mementingkan hidupnya. Hidupnya yang semula apa? Mencari keuntungan begitu banyak dengan profesinya sebagai pemungut pajak. Tapi setelah mengalami perjumpaan itulah, pertobatan itulah, dia tidak lagi mementingkan materi, tetapi melulu Yesus yang sudah mengubah hidupnya. Itulah arah kita. Moga-moga pantang puasa kita tidak hanya cukup tidak makan ini, tidak makan itu, karena kita hari ini juga diingatkan, kemarin juga diingatkan dalam bacaan pertama, puasa yang sejati adalah membongkar belenggu-belenggu, tidak menunjuk kesalahan orang lain seperti bacaan hari ini, dan juga tidak memberikan beban bagi orang lain. Bagaimana dengan kita? Kita hening sejenak.
Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.